Jurus sihir ilmu bayangan Suliwa cukup mempermalukan aku. Kenapa tidak kita obrak-abrik saja ke Daton Angling Dharma sekarang juga? Sengaja mempersiapkan pendekar Mahasakti. Kamu mau membunuhku, anak muda. Kamu pikir dengan Aji Rengka Gunung, kamu sudah merasa di atas segala-galanya. Suliwa, keluar kau! Sudah, Wira. Pengecut! Saya semakin yakin bahwa anak itu pasti dijadikan murid oleh Durgandini. Karena yang memiliki Dasendria dan Aji Rengka Gunung adalah wanita jahat itu. Tapi jurus tongkat yang digunakan sangat saya kenal. Itu milik Kang Sadewa. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Suliwah yang di saat itu masih mengobati luka Aditya karena terkena pukulan Rengkah Gunung Sudawirat. Tabib muda itu pun merasa bahwa Sudawirat dijadikan murid oleh para pendekar tua karena ilmu-ilmunya sama seperti ilmu para pendekar tua yang pernah berhadapan dengannya. Aditya pun merasakan hal yang sama sebab ia juga paham betul ilmu tongkat Kang Sadewa, ilmu monyet Kilegawa ataupun jurus-jurus Gendrayana. Dan yang lebih parahnya lagi adalah Suliwah paham betul bahwa Sudawirat menguasai ilmu Dasendria walaupun belum sempurna. Kini kita menuju kediaman milik Kang Sadewa, di mana pada saat itu kedatangan tamu yaitu Empu Krodan Nala, sahabat baik Empu Labdajaya, ketua perguruan jaga saksana yang kemarin ditewaskan oleh Sudawirat secara keji dengan Rengkah Gunungnya. Saya kira anak itu mempunyai guru yang kebetulan memiliki jurus tongkat yang sama dengan milik saya. Tapi yang lebih mengherankan lagi, anak muda itu juga menguasai Dasendria. Dan yang paling mengerikan, dia memiliki ajian Rengka Gunung. Yang setahu saya itu hanya dimiliki oleh Durgandini. Ya, Empu Krodan Nala pun tidak mengetahui kalau sebenarnya orang yang berada di hadapannya itu adalah salah satu guru Sudawirat. Namun Kang Sadewa masih merahasiakannya, sebab sepertinya hal tersebut sudah menjadi kesepakatannya dengan Durgandini dan yang lainnya. Empu Krodan Nala pun kemudian mengajak Kang Sadewa untuk bersatu guna menumpas pendekar kejam tersebut. Sebab dunia persilatan akan hancur apabila pemuda itu dibiarkan merajalela. Setahu saya Durgandini tidak pernah memiliki murid. Dan dia juga tidak pernah mau mendirikan padepokan. Ini benar-benar mencemaskan. Saya tidak bisa membayangkan kalau dunia persilatan dikuasai oleh anak muda yang berhati binatang. Tapi memiliki kesaktian dewa. Jadi menurutmu bagaimana? Seluruh pendekar harus bersatu. Kita tumpas pendekar kejam itu sebelum ia memiliki kekuatan. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita semua ditumpas dia, seperti Kakang Empu Labdajaya. Kang Sadewa hanya tertawa di dalam hati melihat kekhawatiran yang sedang dirasakan oleh Empu Krodan Nala. Sebab itu semua sebenarnya adalah ulahnya bersama kawan-kawan sesatnya. Di sisi lain, tampak pria mitra yang sedang terluka dan diobati oleh adiknya, Lokahita. Di sana jelas pasti juga ada Sudawirat. Mereka pun sedang membicarakan peristiwa siang tadi di arena adu tanding. Pria mitra pun kemudian mengatakan bahwa nama Sudawirat akan melambung tinggi karena telah berhasil membunuh Empu Labdajaya yang menjadi tetua persilatan atau salah satu orang paling sakti golongan putih. Namun pemuda gendeng itu masih merasa belum puas karena ia belum bisa mengalahkan Suliwah yang menjadi musuh utamanya. Dendam di dadanya pun masih membara sebelum bisa menghancurkan Suliwah. Jurus sihir ilmu bayangan Suliwa cukup mempermalukan aku. Artinya, kehebatanku masih ada yang menyaingi. Aku belum puas kalau belum meremukkan Suliwa. Daerah jaga saksana ini tidak terlalu jauh dari Malawapati. Sementara Suliwa adalah saudara seperguruan mereka. Sangat kebetulan mereka bergabung di Malwapati. Karena Angling Dharma dan patihnya Batik Madrim akan kubinasakan. Wirat, tapi kamu harus hati-hati. Prabu Angling Dharma sangat sakti. Kamu ingat biungmu? Betul, Wirat. Hei, biung tidak menguasai Aji Rengka Gunung.
Tapi aku punya. Begitu kerasnya hati pemuda didikan Durgandini tersebut, Lokahita dan Priam Mitra yang mengingatkannya sedikit saja justru membuatnya menjadi marah besar. Ia pun sudah begitu yakin bahwa ia bisa dan mampu mengalahkan semua pendekar dengan ilmu rengkah gunung yang dikuasainya. Namun ia tidak mengetahui kalau di atas langit pasti masih ada langit, dan Prabu Angling Dharma adalah raja yang sangat sakti. Bahkan sebenarnya, Sang Prabu sudah pernah menghalau ajian rengkah gunung Durgandini dengan ajian meliwis putih miliknya ketika bertarung di hutan Malwapati. Di sisi lain, terlihat Suliwa dan Bongoh sedang memanggul kijang buruan yang baru saja mereka dapatkan. Oh, sudah Wirat. Jangan-jangan mereka mengetahui tempat persembunyian kita, Tuan. Tidak. Gua kita ada di sebelah sana. Saya khawatir. Jangan-jangan mereka ke Malapati. Oh ya, Ngoh. Kamu tahu tidak, kalau ke arah sana kemana? Memang bisa menuju Malwapati, Tuan. Tapi agak melingkar. Setelah melihat kepergian Sudawirat dan Lokahita menuju arah Malwapati, Suliwah pun kemudian cepat-cepat mengajak Bongoh untuk kembali ke gua tempat di mana Aditya dan Tantri berada. Kemudian Suliwah pun memberitahukan cara mengobati kaki Aditya sampai sembuh, dan setelah itu ia pun segera berpamitan untuk menuju Malwapati guna melaporkan semua yang telah terjadi kepada Prabu Angling Dharma. Sementara itu di Rawa Bangkai, Durgandini dan para pendekar jompo lainnya pun sedang berpesta pora mabuk-mabukan untuk merayakan kemenangan murid sekaligus jago mereka, yaitu Sudawirat yang telah berhasil mengobrak-abrik padepokan Jaga Saksana serta membunuh pimpinannya yang tak lain adalah Empu Labdajaya yang terkenal sebagai tokoh tetua golongan putih. Termasuk Empu Labdajaya berhasil dilibas oleh Sudawirat. Lucunya, Krodhanala melaporkan semua kejadian di arena Jajak Kanuragan yang diselenggarakan Labdaka dengan kecemasan dan meminta kita untuk menangani si Wirat yang sangat ganas itu. Tapi ada baiknya kita harus terus mengawasi dia. Terus terang, aku masih kurang yakin. Apa? Keraguan apa lagi, Ki Legawa? Kalau dia menghadapi Batik Madrim dan Angling Dharma. Tampaknya kekhawatiran Ki Legawa memang sangat beralasan, sebab akan sangat berbeda dalam menghadapi pendekar sakti biasa dengan Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim. Keduanya bukanlah hanya sakti, namun kedikdayaannya sudah tidak dapat diukur lagi. Sesakti apapun mereka, jika sudah berhadapan dengan keduanya, maka akan tetap sangat kesulitan. Sedangkan Durgandini sendiri justru khawatir dengan Suliwah, sebab sudah beberapa kali rengkah gunungnya tidak berdaya di hadapan pemuda sakti tersebut. Kalau tabib hutan 1000 bunga itu ada di sana. Apa begitu hebat titisan Betara Surya itu? Setahu saya, ilmu kanuraganya biasa-biasa saja. Mungkin karena Nyai sudah tua. Jangan sembarangan bicara kau Legawa. Monyet. Malam itu, tampak Sudawirat, Lokahita dan Priam Mitra sedang memasuki kawasan wilayah kota Raja Malwapati. Tujuan mereka pun jelas, yaitu ingin bertemu dengan Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim untuk mengadakan perhitungan serta pembalasan atas kematian biungnya, Nila Saroya. Kenapa tidak kita obrak-abrik saja ke Daton Angling Dharma sekarang juga? Jangan ngawur, Wirat. Kita harus tahu dulu seluk-beluk Kutaraja ini sebelum melakukan apapun. Lokahita benar, Wirat. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita mengalami kegagalan? Kemana kita harus lari atau sembunyi? Ayo. Mereka pun kemudian pergi guna mencoba untuk mencari penginapan terlebih dahulu. Akan tetapi
Ternyata mereka juga membuat kekacauan dengan cara membunuh 4 orang prajurit penjaga pintu gerbang Malwapati, sehingga hal tersebut jelas membuat heboh. Suasana pun seketika menjadi kacau. Para prajurit pun berhamburan, berpencar mencari pengacau tersebut. Sedangkan ketiga manusia sesat yang telah melakukan pembunuhan itu pun kemudian bersembunyi di salah satu rumah warga yang kemudian mereka sandra supaya tidak ketahuan. Kalian dengar, ini perintah. Kalian menyebar, sisir seluruh jalanan sampai gerbang timur kota. Cepat! Tolong! Diam! Diam! Sementara itu, para kepala prajurit yang bertugas memimpin pencarian pengacau tersebut pun kemudian melaporkan kepada Senopati Dharmayuda bahwa mereka telah menyisir seluruh jalan di kota raja, namun mereka belum menemukan pelaku pembunuhan tersebut. Sang Senopati pun kemudian memerintahkan kepada para prajurit itu agar mengawasi seluruh orang asing di kota raja, dan jika ada yang mencurigakan, mereka harus menangkapnya untuk dihadapkan kepada Prabu Angling Dharma atau Patih Batik Madrim. Siang itu, Sudawirat, Lokahita, dan Priamitra pun berjalan mendekati Kedaton Malwapati. Namun mereka bingung bagaimana cara memasukinya, sehingga kemudian Sudawirat pun mendapatkan ide, yaitu dengan cara mengacau di tempat tersebut agar menarik perhatian para prajurit yang kemudian diharapkan bisa memancing para pembesar kerajaan untuk keluar dan ikut turun tangan. Ajar! Gila si Wirat. Kita bisa ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Loh, tadi Kakang bertanya bagaimana caranya bertemu dengan Gusti Prabu Angling Dharma. Apa Kakang pikir kita bisa bertamu kepada seorang Raja Agung? Hah? Ternyata dugaan mereka salah besar. Angling Dharma atau Batik Madrim yang mereka harapkan muncul di tempat itu pun ternyata tidak ada. Kini tempat itu pun justru dipenuhi oleh ratusan prajurit yang telah bersiap menangkap mereka bertiga. Akhirnya, Lokahita pun menyuruh Sudawirat untuk berpura-pura menyerah saja dengan harapan mereka akan dihadapkan langsung kepada Prabu Angling Dharma. Masukkan mereka dalam penjara. Hei, aku mau ketemu raja kalian. Hei, diam! Jangan lepaskan ikatan mereka. Ayo jalan! Aku yakin ketiga bajingan itu ada kaitannya dengan pembunuhan penjaga gerbang. Ya, laki-laki mereka salah sangka sebab justru mereka kini dijebloskan ke dalam penjara sebelum Senopati Dharmayuda menemui mereka. Akhirnya, mau tidak mau, mereka yang telah terikat itu pun hanya menurut saja ketika dimasukkan ke dalam penjara. Bibi yang salah perhitungan, Wirat. Biasanya orang yang berbuat rusuh di depan gerbang Kedaton akan langsung dibawa ke dalam. Rupanya di sini lain aturannya. Sudawirat pun kemudian berencana untuk melakukan sesuatu jika ada pembesar kerajaan yang masuk ke dalam ruang penjara tersebut. Sementara itu, kepala prajurit yang berhasil menawan para pengacau itu pun kemudian segera melaporkan kejadian barusan kepada Senopati Dharmayuda. Kami curiga ada hubungannya dengan pembunuhan prajurit penjaga gerbang, Gusti. Baik, nanti aku ke sana. Kalau begitu, hamba mohon pamit, Gusti. Kini kita menuju pada Suliwa dan Bongoh yang di saat itu telah sampai di kawasan wilayah kota Raja Malwapati. Mereka pun melihat para prajurit yang begitu sibuk lalu lalang ke sana kemari. Sepertinya baru saja terjadi sesuatu di tempat itu. Suliwah pun kemudian menanyakan kepada salah seorang penduduk tentang peristiwa apa yang baru saja terjadi. Kelihatannya baru ada kejadian, Mo. Oh, maaf, Pak. Mau kemana prajurit-prajurit itu? Kelihatannya sibuk sekali.
Semalam ada pengacau masuk kota. Mereka membantai 4 orang penjaga pintu gerbang. Tapi katanya sudah tertangkap. Oh, lantas? Paginya mereka mau masuk ke Daton, tapi berhasil ditangkap. Ditangkap? Iya. Ditangkap? Apa mungkin Sudawirat sudah ditangkap? Pasti ada yang tidak beres. Ngoh, ayo. Kini kita menuju ruang penjara, di mana pada saat itu Senopati Dharmayuda telah sampai dan mencari keterangan tentang pembunuhan 4 orang prajurit penjaga gerbang kota raja terhadap 3 tawanan tersebut. Setelah jelas bahwa mereka adalah pelakunya, sang Senopati pun kemudian menyuruh para prajurit untuk membawanya ke hadapan Prabu Angling Dharma. Akhirnya harapan mereka pun menjadi kenyataan. Sebab sebentar lagi mereka akan bertemu langsung Raja Agung Malwapati untuk membalaskan dendam kematian Nila Saroya. Sedangkan Suliwah di saat itu telah sampai di Setinggil. Saya sangat tertarik dengan ceritamu tentang berbagai ilmu yang dimiliki oleh anak itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ada kemungkinan para pendekar sepuh yang selalu memusuhi Gusti Prabu sengaja mempersiapkan pendekar mahasakti dengan masing-masing memberikan ilmu andalan yang mereka miliki. Termasuk ilmu rengka gunung yang dimiliki oleh Durganini, Gusti Prabu. Pendapatmu cukup masuk akal, Liwa. Dan kalau seperti ceritamu tadi, bukan tidak mungkin. Memang sengaja dipersiapkan. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang? Iya. Dia sudah sanggup membunuh Empu Labdajaya dari Jaga Saksana yang terkenal sangat inuih. Kita tunggu bagaimana laporan Senopati Dharmayuda, Dinda Prabu. Angling Dharma pun kemudian menyatakan bahwa mereka harus melenyapkan pendekar muda yang sangat keji tersebut. Sebab karena ilmu rengkah gununglah gurunya Empu Masyura dan Galuh Parwati tewas. Suliwah pun kemudian kembali lagi teringat dengan Durgandini yang beberapa waktu lalu menggunakan ajian rengkah gunung untuk membunuh Empu Masyura dan Galuh kekasihnya. Ia pun begitu geram dan sangat terpukul jika teringat peristiwa berdarah tersebut. Tak lama kemudian, ketiga tawanan pun telah sampai di hadapan Prabu Angling Dharma dengan keadaan masih terikat. Senopati Dharmayuda pun menyerahkannya kepada sang Prabu dan hukum Malwapati untuk menghukumi pembunuh penjaga gerbang kota tersebut. Mata tajam Sudawirat yang bertatapan dengan mata Angling Dharma pun tampak kalah berbawa. Pandangannya pun lalu tertuju ke bawah untuk menghindari tatapan tajam sang Prabu. Yang mana anaknya Nila Saroya? Saya. Biasanya orang yang menghadapku menyebutku Gusti Prabu. Kamu tidak? Saya bukan rakyat Malwapati. Saya anak langit yang dibesarkan pohon kehidupan. Dan setiap hari disuapi bara api dendam atas kematian biung saya, Nila Saroya. Ibumu tewas karena karma perbuatannya. Apapun alasannya, sebagai anak saya harus membalas. Saya tidak terima biung saya dibinasakan. Kamu hanya mendengar sebuah kejadian. Tapi kamu tidak mau mencari tahu kenapa terjadi. Hah? Angling Dharma pun mencoba untuk sedikit menjelaskan kebenaran yang terjadi sesungguhnya. Namun Sudawirat yang berhati kaku itu jelas tidak mau mendengar sedikit pun penjelasan sang Prabu. Yang ada di dalam pikiran dan dirinya hanyalah bagaimana cara membunuh Raja Malwapati tersebut. Sang Prabu pun kemudian kembali berbicara dengan nada yang lebih tinggi dan tegas bahwa Nila Saroya adalah manusia licik dan sangat kejam. Bahkan ia telah tega membunuh paman-pamannya sendiri. Namun lagi-lagi Sudawirat tidak terima. Bahkan ia berbicara dengan nada yang lebih tinggi dari sang Prabu, sehingga membuat Batik Madrim cukup terkejut. Ia pun kemudian meminta ikatannya untuk dilepaskan. Kamu mau membunuhku, anak muda? Kamu pikir dengan aji rengkah gunung, kamu sudah merasa di atas segala-galanya dan mampu mengalahkan siapa saja? Itu pikiran bodoh, anak muda. Kalau begitu hebat ilmu gurumu,
Kenapa Durgandini sampai kutung tangannya? Itu bukti di atas ilmunya masih ada ilmu yang lain. Buka ikatannya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan di dalam kedatonku. Luar biasa, Sang Prabu pun kemudian menyuruh para prajuritnya untuk membuka ikatan penjahat tersebut. Namun tentu Raja Malwapati itu telah mempersiapkan segalanya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah ikatannya terbuka, Sudawirat pun langsung mempersiapkan jurus-jurus andalannya untuk menyerang Prabu Angling Dharma. Aku masih bisa mengampuni, tapi cepat tinggalkan negeri ini. Ya, ternyata pendekar muda Mahasakti yang sangat dibangga-banggakan Durgandini itu tidak berarti sama sekali di hadapan Prabu Angling Dharma. Semua ilmunya pun dapat dimentahkan dengan mudah oleh Sang Prabu. Kini ia bagaikan seonggok sampah yang tak berguna. Dalam keadaan yang tidak berdaya begitu, pemuda tersebut masih saja sombong dan ngotot serta ingin menyerang kembali Prabu Angling Dharma. Namun Lokahita dan Priam Mitra mencoba untuk menghalanginya, sebab jika sampai ia kembali menyerang, mungkin Sang Prabu tidak akan mengampuninya. Bahkan mungkin mereka semua akan tewas di tempat tersebut. Anak muda, kamu telah mendengar kebaikanku. Jangan tunggu aku sampai berubah pikiran. Nah, ini mainan kalian. Ternyata anak itu benar-benar menguasai ilmu ajian Rengka Gunung. Maaf Gusti Prabu. Kenapa Gusti Prabu membebaskan dia? Aku sengaja memancing kemunculan Durgandini. Mudah-mudahan kegagalan dia tadi akan dilaporkan kepada gurunya.